Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi Perancis. Masyarakat Prancis dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu kaum bangsawan, rohaniawan, dan rakyat jelata. Kehidupan rakyat Prancis hidup dalam penderitaan karena harus membayar pajak yang tinggi. Rakyat juga diwajibkan bayar utang yang sangat besar. Pemerintahan Prancis berusaha menutup definisi keuangan dengan cara menetapkan pajak yang tinggi untuk semua golongan masyarakat. Kondisi sosialnya yang sangat buruk melatar belakangi terjadinya revolusi Prancis, yaitu Montesquieu. Ia menulis judul L'Esprit des Lois dalam buku menjelaskan kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 2. Proses berlangsungnya revolusi Prancis. Pemerintahan yang sewenang-wenang akan mendatangkan reaksi keras dari rakyat. Demikian pula yang terjadi di Prancis. Rakyat Prancis menuntutkan perubahan dalam pemerintahan. Perubahan inilah yang disebut revolusi pelaksanaan. Revolusi Prancis didukung sepenuhnya oleh rakyat Prancis. Jalannya revolusi Prancis diiringi semangat kebebasan liberty bersama Eglise dan persaudaraan Fraternité. Pada tanggal 17 Juni 1789, golongan 3 membentuk Dewan Nasional. Pembentukan Dewan Nasional dianggap sebagai langkah awal dimulainya revolusi. Tanggal 20 Juni 1989, Dewan Nasional mengadakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Prancis penyusunan Undang-Undang Dasar dianggap mengancam kedudukan raja. Oleh karena itu, Raja Louis mengarahkan sekitar 20.000 pasukan untuk membubarkan sidang tersebut. Dan pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille. Penjara Bastille merupakan salah satu simbol kekuasaan pemerintahan absolut. Sistem pemerintahan absolut adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh penguasa tunggal seperti raja atau ratu. Pada tanggal 4 Agustus 1789, sebagian besar golongan bangsawan dan pendeta bergabung dalam Dewan Nasional. Bahkan golongan bangsawan dan pendeta bersedia melepas hak istimewa yang dimiliki. Pada tanggal 27 Agustus 1789, Dewan Nasional berhasil mengumumkan hak-hak manusia dan hak warga negara. Isi deklarasi tersebut yaitu yang pertama, setiap manusia memiliki hak yang sama dihadapi Tuhan dan di negara merdeka. Yang kedua, setiap manusia memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dihapus oleh siapapun. Hak asasi. Pengaruh revolusi reproduksi. Hingga saat ini bentuk pemerintahan di Prancis adalah republik. Bentuk pemerintah republik merupakan salah satu pengaruh revolusi Prancis. Pemerintahan monarki absolut yang telah diterapkan di Prancis sejak berabad-abad dianggap kurang tepat bagi rakyat Prancis. Bentuk pemerintahan republik resmi diterapkan di Prancis sejak tahun 1792 hingga saat ini. Prancis menganut sistem pemerintahan semi-presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintah berdasarkan Undang-Undang Konstitusi Nomor 2000. Sampai 1964, tanggal 2 Oktober 2000, Presiden Prancis dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan. Keberhasilan revolusi Prancis dalam mengembangkan kekuasaan raja yang sewenang-wenang telah meyakinkan rakyat bahwa apabila terjadi ketidakadilan, rakyat dapat bereaksi secara revolusioner.
Setelah Revolusi Perancis, pemerintah Perancis menyusun Undang-Undang Dasar yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Revolusi Perancis dapat menyebabkan terjadinya perubahan fundamental dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, pengaruh Revolusi Perancis dalam bidang ekonomi antara lain kapitalisme semakin berkembang, petani menjadi pemilik. Perindustrian dan perdagangan Perancis pada masa itu mampu menyalahkan beberapa negara Eropa, terutama Inggris. Saat ini Perancis merupakan salah satu negara Eropa yang memiliki perekonomian kuat, meskipun sempat beberapa kali mengalami penurunan perekonomian. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.